Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Regita Ardana dengan NIM J1A1 18043 dari kelas K3. Baik, di sini saya akan membahas tentang antropometri dan survei konsumsi makanan. Antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos yang berarti tubuh dan metros yang berarti ukuran. Jadi, antropometri dapat diartikan sebagai ukuran tubuh. Antropometri dinyatakan sebagai suatu studi yang menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan aplikasi rancangan yang menyangkut geometri fisik, massa, kekuatan, dan karakteristik tubuh manusia yang berupa bentuk dan ukuran. Manusia pada dasarnya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ukuran tubuh yang dimaksud di sini seperti berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan tebal lemak di bawah kulit. Di sini saya hanya akan membahas terkait pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Alat yang digunakan yaitu timbangan berat badan digital, Microtoys, dan Vitalila. Pertama, cara pengukuran berat badan. Periksa timbangan yang akan digunakan apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Orang yang akan ditimbang diminta untuk melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang, kemudian mencatat hasil pengukuran. Selanjutnya, pengukuran tinggi badan. Mencari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus, menggantungkan Microtoys secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Orang yang akan diukur diminta untuk melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Selanjutnya, orang yang akan diukur diminta untuk berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu tegak lurus, punggung menempel ke dinding, kaki rapat, dan tumit menempel di dinding. Microtoys ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Pembacaan sampai milimeter terdekat. Selanjutnya, pengukuran lingkar lengan atas. Pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk beraktivitas. Orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Mencari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Mengukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Melipat tali menjadi dua bagian yang sama, memberi tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Melingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Membaca dan mencatat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Survei konsumsi makanan. Survei konsumsi makanan adalah serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran yang sistematis, menilai asupan zat gizi, dan mengevaluasi asupan zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Pengukuran konsumsi makanan merupakan metode pengukuran status gizi secara tidak langsung dengan cara mengukur kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi baik pada tingkat individu, rumah tangga, dan masyarakat. Hasil pengukuran makanan ini sangat berguna untuk intervensi program gizi seperti pendidikan gizi dan pedoman makanan. Dalam survei konsumsi makanan terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan. Saya akan menjelaskan dua di antaranya. Yang pertama yaitu Food Frequency Questionnaire atau FFQ. FFQ merupakan metode untuk mengetahui gambaran atau kebiasaan asupan gizi individu pada kurun waktu tertentu. Metode ini dilakukan dengan melalui wawancara dan dengan menggunakan kuesioner. Melalui metode ini dapat diketahui rata-rata berat makanan dalam sehari sehingga dapat dihitung asupan zat gizi per hari. Kelebihan metode ini adalah dapat memperoleh gambaran asupan zat gizi per hari karena setiap kali makan dapat diperkirakan berat serta asupan zat gizi yang diperoleh yang merupakan kebiasaan dalam 1 bulan terakhir. Food Frequency Questionnaire ini dapat dilakukan dengan cara subjek diwawancarai mengenai frekuensi mengkonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui, subjek diwawancarai mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya, mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi subjek ke dalam ukuran berat atau dalam gram, mengkonversi semua frekuensi daftar bahan makanan untuk per hari, mengalihkan frekuensi per hari
dengan ukuran porsi atau gram untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram per hari. Menghitung semua daftar bahan makanan yang dikonsumsi subjek penelitian sesuai dengan yang terisi di dalam form. Setelah semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi di dalam gram per hari, maka semua berat item dijumlahkan sehingga dapat diperoleh total asupan zat gizi dari subjek. Yang kedua, food recall 24 jam. Metode ini dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir. Dalam metode ini, responden diminta untuk menceritakan semua yang dimakan dan diminum selama 24 jam terakhir, yang biasanya dimulai dari ia bangun pagi sampai tidur pada malam harinya, atau dapat juga dimulai dari waktu saat dilakukannya wawancara mundur ke belakang sampai 24 jam penuh. Apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan makan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut dapat menghasilkan gambaran asupan zat gizi yang lebih optimal dan dapat memberikan variasi yang lebih besar tentang intake harian individu. Cara pelaksanaan food recall 24 jam. Petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga atau URT selama kurun waktu 24 jam terakhir. Dalam menaksir atau memperkirakan ke dalam ukuran berat, dalam hal ini gram, pewawancara menggunakan berbagai alat bantu, seperti contoh ukuran rumah tangga yaitu piring, sendok, gelas, dan lain-lain, atau ukuran lainnya yang biasanya dipergunakan sehari-hari. Apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Terakhir, membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau angka kecukupan gizi. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.